Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah seorang pemuda yang mencari penutup Nabi tapi tersesat di dunia lain. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, Ats-Salabi mengisahkan, pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Isya. Dia termasuk salah satu ulama Bani Israel yang biasa membaca kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab-kitab itu dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad. Semua sifat baginda Nabi pun dia kumpulkan dalam satu lembaran. Lalu lembaran itu disembunyikannya di dalam sebuah peti yang terkunci. Dia memiliki seorang anak yang bernama Balukia. Menjelang wafatnya dia berwasiat kepada anaknya untuk menjadi kodi atau hakim di kalangan Bani Israel. Setelah ia wafat, setelah beberapa lama ayahnya meninggal, Balukia melihat sebuah peti yang terkunci. Lalu dia menanyakan kunci itu kepada ibunya. Ibunya berkata, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu, dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya kunci itu dihancurkan oleh Balukia dan membuka petinya. Di dalam peti itu ia melihat ada lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, dan tertulis bahwa dia adalah penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi. Sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya dia membawa lembaran itu kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad, mereka berkata kepada Balukia, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal itu? Tetapi dia tidak memberitahukannya kepada kami. Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar karena dia telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul kepada kami." Selanjutnya Balukia yang memutuskan untuk meninggalkan ibunya dia berkata, "Wahai ibu, aku telah menemukan bahwa Nabi akhir zaman akan diutus. Aku akan pergi dan tidak akan kembali hingga aku mengetahui beritanya." Ibunya berkata, "Pergilah, semoga Allah memenuhi cita-citamu." Balukia pergi dari Mesir dalam rangka mencari Nabi Muhammad. Dia berkeliling dari timur sampai barat hingga sampai ke laut ketujuh. Dia menemukan berbagai keajaiban yang tidak dilihat oleh orang lain. Di antara sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat ular-ular besar yang mengatakan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia berkata kepada ular-ular itu, "Assalamualaikum." Ular-ular itu berkata, "Kepadanya kami belum pernah mendengar ucapan seperti itu." Balukia berkata, "Ini adalah sunat tradisi Adam." Mereka bertanya, "Dari kelompok mana engkau?" Balukia menjawab, "Aku termasuk golongan Bani Israel." Mereka berkata, "Kami mengetahui Adam dan Bani Israel." Balukia berkata, "Jika demikian, bagaimana kalian mengetahui Muhammad?" Mereka menjawab, "Semenjak kami diciptakan Allah, dengan sifat ini kami diperintahkan untuk mengatakan hal itu. Kami adalah ular-ular jahanam." Balukia bertanya, "Bagaimana berita tentang jahanam?" Mereka menjawab, "Jahanam itu hitam dan berbau busuk. Dalam setiap tahun bernafas 2 kali, sekali pada musim kemarau itulah panas dari dirinya, dan sekali lagi di musim dingin itulah kebaikan dari dirinya." Setelah itu Balukia yang memasuki sebuah jazirah yang lain. Di sana dia menemukan ular-ular yang lebih besar dari yang pernah dia lihat pertama kali. Di sekitar ular-ular itu dia melihat ada ular kuning. Apabila ular-ular besar itu berjalan, maka ular-ular kuning berjalan di sekelilingnya. Ketika ular-ular itu melihat Balukia, mereka berkata, "Siapakah engkau?" Balukia menjawab, "Aku Balukia dari Bani Israel." Mereka berkata, "Kami belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Aku dikuasakan atas semua ular yang ada di dunia. Seandainya aku tidak ada, pasti ular-ular memaksa Bani Israel untuk lari dan membunuh mereka dalam 1 hari saja." Balukia melanjutkan perjalanannya hingga ia sampai ke suatu tempat di mana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu melihatnya, karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah Arab itu juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balukia yang mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon itu, dan pohon itu menyeru, "Menjauh dariku wahai kati, atau orang yang suka bersalah." Balukia pun mundur dan duduk. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit, di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia mereka berkata, "Bagaimana engkau bisa sampai ke tempat ini?" Balukia berkata, "Aku dari Bani Israel, namaku Balukia." "Lalu siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asal kami berada di langit kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Lalu Balukia pun pergi meninggalkan mereka.
Tiba-tiba ia melihat ada malaikat yang besar, postur tubuhnya sedang berdiri, tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di barat. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Bulukiya mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat berkata, "Siapa engkau?" Bulukiya menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup nabi." "Lalu siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurus gelapnya malam dan terangnya siang." Bulukiya berkata, "Apa garis yang ada di keningmu?" Malaikat menjawab, "Dalam dua baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Bulukiya terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia berjumpa lagi dengan malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Bulukiya mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawab salamnya. Bulukiya bertanya tentangnya. Malaikat menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan yang dialaminya membuat dia terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Nabi Muhammad sangat menggebu-gebu dalam dirinya, hingga akhirnya Bulukiya tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung itu, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak menggoncangkan sebagian bumi, maka Allah tinggal memerintahkan malaikat itu untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi itu ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka dia akan mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung itu dari bumi. Bulukiya bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota. Selain kota-kota dunia, kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Jawab sang malaikat. Bulukiya kembali bertanya, "Apa yang ada di belakang kota-kota itu?" Malaikat menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Bulukiya pun meninggalkan malaikat itu dan melanjutkan perjalanan hingga ia sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kuda, kijang. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Bulukiya bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" "Kami adalah malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah. Ejak kami diciptakan." Jawab malaikat. Lalu Bulukiya bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinari cahaya seperti matahari. Lalu malaikat menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Lalu Bulukiya pun meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada dua ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Bulukiya, "Siapakah engkau wahai makhluk Allah?" "Aku Bulukiya dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Nabi Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Bulukiya. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberikannya roti. Dimakannya roti itu dan setelahnya Bulukiya tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana Bulukiya ia melihat seekor burung yang sangat besar. Indah rupanya dan memiliki sesuatu yang membuat akal tercengang. Karena keindahannya burung itu, di atas sebuah pohon yang di bawah hanya tersedia hidangan. Bulukiya yang mendekati burung itu mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu berkata, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa. Ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah, keduanya telah menyantap sesuatu darinya, lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan ini di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat." Kata si burung itu, "Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada yang datang ke tempat ini." Maka Bulukiya memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tidak ada sedikit pun hidangan itu yang berkurang. Hidangan itu seperti kembali dalam keadaannya semula. Bulukiya bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia menjawab, "Sesungguhnya makanan di dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" tanya kembali Bulukiya. "Sudah.
Sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi, jawab burung itu. Mendengar itu Baluqiyah yang memutuskan untuk tinggal di tempat itu agar bertemu Nabi Khidir, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Baluqiyah sedang duduk tiba-tiba Nabi Khidir mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Ia berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir pun menjawab salamnya. Baluqiyah berkata, "Wahai Nabi Khidir, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahuku tentangnya. Sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang." Ini jawab Nabi Khidir. "Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kau dengan ibumu?" tanya Nabi Khidir. Kembali Baluqiyah menjawab, "Tidak tahu." Nabi Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan engkau di hadapan ibumu saat ini?" kata Nabi Khidir. Baluqiyah mengiyakan, dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan matanya. Baluqiyah berkata, "Aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku." Aku buka kedua mataku lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku. Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali kepadanya. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialaminya selama perjalanan. Perkataan Baluqiyah selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan sejarah mereka. Menurut sebuah riwayat Baluqiyah berumur 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.